Assalamualaikum, kembali lagi dengan Salsa. Di sini saya akan mempresentasikan tema menganalisis pemenuhan kebutuhan modal minimum bank. Mata kuliah Aset dan Liability Management. Dosen pengampu Bapak Agung Wahyudi SEME. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo, perkenalkan nama aku Salsa Bilajani Safitri dengan NIM 195231190. Di sini saya dari Perbankan Syariah 6H. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video aku. Monggo. Oke, pengertian modal. Permodalan bagi industri perbankan merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut mempunyai fungsi sebagai penguat terhadap kemungkinan terjadinya resiko. Oke. Menurut Munawir tahun 2014 halaman 19, modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal atau modal saham, surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Permodalan bank diukur dengan rasio kecukupan modal atau disebut CAR. Lanjut ke jenis-jenis modal. Jenis modal ada dua, satu modal inti, dua modal pelengkap. Modal inti yaitu modal yang telah disetor dan cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, yang terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, rugi tahun berjalan, modal sumbangan. Yang kedua, modal pelengkap, yaitu atas cadangan-cadangan yang tidak terbentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya bisa disamakan dengan modal, yang terdiri dari 1. Cadangan revalisasi aktiva tetap, 2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yang ketiga modal kuasim, yang keempat pinjaman subordinasi. Oke, lanjut ke aktiva tertimbang menurut resiko atau disebut ATMR. Menurut Sudirman tahun 2013 halaman 112, ATMR, aktiva tertimbang menurut resiko, merupakan jumlah timbangan resiko aktiva neraca dan rekening administrasi bank. Aktiva neraca dan aktiva administrasi telah dibobot sesuai tingkat bobot resiko yang ditentukan. Besarnya bobot resiko setiap pos dalam aktiva itu berdasarkan kadar resiko yang tergantung pada aktiva itu sendiri, golongan nasabah dan sifat anggunan. Bobot resiko terkisar 0% sampai 100% tergantung tingkat likuidnya teman-teman. Ya, lanjut ya teman-teman, lanjut ke kebutuhan modal minimum. Kebutuhan modal minimum atau capital adequacy ratio atau disebut CAR adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Oke. Lanjut, capital adequacy ratio menunjukkan sejauh mana bank mengandung resiko seperti kredit, pernyataan, surat berharga, tagihan yang ikut dibiayai oleh dana masyarakat. Sedangkan menurut Hasibuan tahun 2019 halaman 58, CAR yaitu salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada bank telah memadai atau belum memadai, teman-teman. Lanjut ya teman-teman, langkah-langkah menghitung penyediaan modal minimum bank. Yang pertama, ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalihkan nilai-nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos. Yang kedua, ATMR administratif dihitung dengan mengalihkan nominal nilai rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko. Yang ketiga, total ATMR sama dengan ATMR aktiva neraca ditambah ATMR aktiva administratif. Yang keempat, rasio modal bank dihitung dengan membandingkan antara modal bank atau modal inti ditambah modal pelengkap dan total ATMR. Gitu ya teman-teman, itu rumus CAR. Gitu. Hasil perhitungan rasio di atas dibandingkan dengan penyediaan modal minimum 8%. Dalam ketentuan tentang modal minimum bank umum di Indonesia mengikuti standar Bank for International Settlements atau disebut BIS. Jika CAR 8% atau lebih besar 8%, berarti modal tersebut memenuhi ketentuan CAR. Kalau
kurang dari 8%, berarti modal tersebut belum memenuhi kebutuhan CAR. Oke, lanjut ke apa sih yang dimaksud dengan rekapitalisasi? Oke, rekapitalisasi merupakan proses penyuntikan kembali modal bagi perusahaan. Kondisi negatif spread yang kini dialami perbankan, ditambah sejumlah persoalan dengan kreditnya yang mampu tidak ditagih kembali. Oke, telah menggerogoti atau membuat modal bank sudah menjadi negatif. Dalam kondisi itu dibutuhkan tindakan rekapitalisasi. Jadi, rekapitalisasi adalah proses penyuntikan kembali modal bagi perusahaan. Gitu, teman-teman. Oke, itu merupakan syarat-syarat untuk mengikuti program rekapitalisasi ya teman-teman, bisa dibaca. Bank yang bersangkutan harus memenuhi kategori yang cukup sehat. Yang kedua, harus ada jaminan bahwa setelah dibantu akan mampu meningkatkan CAR. Yang ketiga, harus menyerahkan bisnis plan yang realistis dan layak. Yang keempat, lulus fit and proper test yang dilakukan oleh bank. Yang kelima, dana rekapitalisasi yang disediakan sama dengan kebutuhan modal. Oke, lanjut ke pembiayaan program rekapitalisasi. 1. Membiayai tambahan modal bank-bank yang boleh ikut program rekapitalisasi. Yang kedua, memberi bantuan bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas berupa bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang ketiga, membiayai pengambilan alihan bank-bank yang terkena take over atau BTO. Yang keempat, membiayai simpanan nasabah yang dijamin pemerintah pada bank-bank yang bermasalah. Yang kelima, membiayai proses likuiditas bank-bank. Dan terakhir, biaya lain-lain. Oke? Oh ya teman-teman, gambar di atas merupakan bobot risiko yang digunakan untuk menghitung ATMR ya teman-teman. Oh ya, ini merupakan rumus menghitung kebutuhan kecukupan modal minimum bank ya teman-teman. Bisa dilihat di tabel di atas. Modal minimum bank sama dengan ATMR dikali 8%. ATMR-nya totalnya berapa? 994 dikali 8%. Jadi totalnya 79,52 triliun. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman. Gimana sih rumus menghitung CAR atau Capital Adequacy Ratio? Apa ya? Gimana ya? Lanjut. Ini ya di samping. Oke, rumus CAR sama dengan modal dibagi total ATMR dikali 100%. Total modalnya teman-teman, itu tadi kan modal inti ditambah modal pelengkap. Itu berapa? 405,1. Dibagi total ATMR-nya tadi berapa? 994. Jadi 405,1 dibagi 994 dikali 100% sama dengan 40,75%. Itu sama dengan total CAR-nya. Oke, udah paham teman-teman? Oke, selamat memahami ya teman-teman. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman sudah melihat, sudah menyaksikan video aku. Video sangat singkat tentang kebutuhan minimum bank. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.